Halo teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di Monday Inspiration hari Senin. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, hari ini saya sebagai hostnya ya, saya duduk bersama siapa lagi? Kalau bukan Pak Heri Ruslianto Putra ya, salah seorang senior PAM kita di GE Mitra Makmur Mandiri. Nah, hari ini kita bahas sebuah topik yang menarik, sangat mengedukasi, terutama tentang financial planning. Nah, jadi hari ini judulnya Pak Heri sangat serius ya. Jadi judulnya adalah aset planning dengan asuransi jiwa. Ya, jadi ya, sepertinya materi berat ya kedengarannya ya. Sebenarnya tidak berat sih Pak Ciko. Gitu ya. Karena kita kebetulan jarang bahas, apalagi mendalami financial planning dan tentang asset planning itu sendiri. Oke. Dan kita sebagai orang yang bergerak di industri asuransi jiwa, apa relationship-nya, apa hubungannya dengan yang namanya perencanaan aset, kan gitu ya. Jadi intinya sih di sana. Ya, ternyata di bidang keuangan ya, di bidang asuransi jiwa itu begitu luas, begitu banyak fungsi yang begitu positif. Tapi orang-orang di luar sana hanya tahu asuransi jiwa sebagai asuransi kesehatan, produk rumah sakit, proteksi secara sederhana begitu saja. Tapi ternyata begitu banyak manfaatnya ya. Jadi hari ini kita bicara dengan topik aset planning. Jadi pertama-tama saya mau nanya, aset itu apa? Nah, jadi teman-teman sebelum saya jawab aset itu apa, jadi memang kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya fungsi daripada asuransi di bidang insurance itu sendiri itu tidak hanya berupa hanya sebagai proteksi. Jadi di sebuah perencanaan keuangan secara menyeluruh, fungsi daripada insurance itu sangat-sangat besar sekali. Nah, salah satunya adalah terhadap perencanaan aset, dan itu ada kaitannya sangat-sangat erat sekali. Nah, jadi kalau kita mau bicara perencanaan aset, kita harus tahu dulu apa itu aset. Nah, jadi kalau kita tahu gambaran dasar orang umum ya, kita ambil yang umum dulu adalah aset adalah kekayaan. Yaitu sebuah yang kita sebut sebagai harta yang kita bisa nilai. Ada nilai ekonomis yang kita bisa ukur dengan kalau kita biasanya di sekarang zaman modern ini adalah dengan uang. Jadi lebih kurang itulah aset. Nah, sekarang sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang terukur, itulah yang disebut aset. Jadi bagaimana? Yang bisa diukur dengan uang, nah bisa diubah dengan uang dan juga bisa menghasilkan uang. Lebih kurang seperti itu. Itulah yang termasuk kategori aset. Benar. Nah, jadi bagaimana ceritanya membuat perencanaan aset? Jadi gini, kalau kita bicara aset, kita harus juga paham aset itu bisa terbagi dalam beberapa kategori. Ya. Jadi jenis-jenis aset itu apa, dan kemudian kita juga harus tahu aset itu dari banyak istilah. Ya, kita harus memahami seperti itu. Nah, kalau kita bilang aset yang biasanya kita tahu adalah dari segi kepemilikan. Ya, dari segi kepemilikan itu ada aset pribadi dan aset umum atau aset bisnis. Misalnya rumah, misalnya PT, begitu ya? Ya, benar. Jadi pada saat saya punya aset itu tercatat sebagai aset atas nama pribadi saya. Atau aset dalam bentuk bisnis. Ya, jadi itu dari segi kepemilikan. Ada aset pribadi, ada aset bisnis, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus lihat lagi aset itu berdasarkan bentuk. Nah, jadi kita tidak selamanya melihat aset itu dalam bentuk sesuatu yang berwujud. Jadi aset itu bisa saja aset yang secara fisik kita bisa lihat, kita sebut sebagai aset real. Jadi itu seperti rumah, mobil, sesuatu yang memang terlihat. Rumah, mobil, tanah, benar. Pabrik gitu ya? Yes, benar. Namun banyak sekali aset yang tidak terlihat.
Misalnya bilik deposito gitu. Bukan. Kalau deposito masih bisa terlihat kan angkanya Oh, berapa. bilik deposito itu terlihat. Ya. Jadi yang tidak bisa terlihat itu seperti aset intelektual. Oke. Ya, kan gitu ya. Aset intelektual itu juga aset loh. Berarti seseorang yang bernilai begitu ya? Ya, makanya aset intelektual itu sekarang ini juga sangat dijamin kan, dijaga. Yaitu Contohnya yang seperti apa? seperti orang kalau lagi orang buat film, orang buat lagu, kemudian hasil karya, tulisan, segala macam, kan gitu ya. Ya. Itu semua punya hak ciptanya gitu. Oh, itulah disebut aset intelektual. Iya. Jadi itu kita sebut sebagai hak kekayaan intelektual. Oke. Nah, itu tidak ada bentuknya kan gitu ya. Jadi aset itu bisa lagi berupa aset yang sifatnya bukan secara fisik tapi berupa kertas. Jadi paper asset. Paper asset. Ya. Jadi apa yang masuk dalam kategori paper asset? nah, kalau kita bicara paper asset, maka kita akan tahu sebenarnya kita sudah umum ya, ini hanya istilahnya ketika kita tahu, kita sebut dan kita ngeh. Seperti gitu. saham, kepemilikan saham. Jadi Anda punya berapa persen share di sebuah perusahaan dalam bentuk saham, itu adalah kekayaan Anda. Jadi misalnya kalau suatu saat nanti kita lihat kan banyak sekali orang kaya, rata-rata orang kaya yang ada di dunia, orang-orang yang sangat-sangat kaya, itu kekayaannya itu bisa naik drastis itu karena apa? Karena paper asset. Paper asset, misalnya saham tadi ya? Benar, jadi kepemilikan saham, tiba-tiba saham dari perusahaan ini naik, valuasi daripada perusahaan tersebut naik, maka seketika juga kekayaan dia itu jadi bertambah, meningkat, sangat drastis sekali. Jadi salah satu paper asset ya seperti yang kita bahas, ada hubungan dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang polis asuransi jiwa. Jadi polis asuransi jiwa itu termasuk paper asset? Setuju. Jadi kita kalau bicara polis asuransi jiwa, sebenarnya pada saat saya sign sebuah polis asuransi jiwa, sebuah pertanggungan, secara tidak langsung ya di dalam pembukuan kita itu kita harus menambah aset. Jadi contoh kalau saya sign dengan uang pertanggungan 5 miliar, maka seketika itu juga terwujud tambahan aset sebesar 5 miliar pada list aset saya. Jadi secara tidak langsung saat kita membeli sebuah polis, kita menambah aset kita sebenarnya. Sebenarnya begitu ya? Ya, dalam bentuk paper. Jadi bukan secara fisik. Ya, tapi kalau kita bicara polis asuransi jiwa, misalnya seperti contoh Pak Heri tadi, kita membeli polis senilai 5 miliar. Sebetulnya kita belum punya sesuatu senilai 5 miliar kecuali sebuah kertas. Sebuah kontrak. Sebuah kontrak. Benar. Jadi aset itu adalah dalam bentuk sebuah kontrak yang dimana perusahaan penanggung, sang penanggung perusahaan asuransi itu wajib menggantikan kerugian bila terjadi sesuatu dengan diri kita. Nah, jadi itu adalah sebuah kontrak yang dalam isinya itu sangat jelas kan gitu ya. Kalau seseorang meninggal, tertanggung untuk meninggal, maka penanggung itu sebagai perusahaan asuransi membayarkan senilai uang. Ya, jadi ini kalau sampai terjadi sesuatu resiko, kemudian aset ini baru menjadi real terbentuk. Gitu ya? Yes. Menarik ini. Menarik ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sampai kita akan tahu ternyata yang selama ini persepsi orang bahwasanya asuransi itu kan harus aset yang harus meninggal baru bisa dinikmati kan. Ternyata itu juga bisa menjadi aset yang kita bisa nikmati walaupun kita belum meninggal. Oh gitu. Ya memang saya sering dengar Pak Heri. Jadi orang-orang mengatakan, oh beli asuransi jiwa, ngapain ya harus meninggal dulu, toh kita nggak menikmati. Jadi ternyata ada caranya supaya kita bisa nikmati dulu tanpa harus meninggal. Ya, benar sekali. Nah ini kita harus dengar baik-baik ini teman-teman ya. Tapi kita akan bahas ya karena waktunya itu mungkin terbatas. Nanti kita akan lihat apa kita bisa sampai di sana atau tidak. Kita sederhanakan aja. Oke, lanjut Pak Heri. Kemudian kita juga melihat aset itu dari segi likuiditas. Likuiditas. Ada aset yang sifatnya liquid. Artinya mudah dicairkan. Mudah diubah menjadi uang. Iya, tadi kita bilang harta yang bisa diubah punya nilai uang dan bisa diubah dengan uang dan bisa menghasilkan uang kan gitu ya.
Jadi kalau kita lihat, kita tinjau dari segi likuiditas, maka aset itu bisa terbagi ke dalam yang namanya aset yang liquid dan tidak liquid. Jadi aset yang liquid itu adalah aset yang ketika kita butuh, maka aset itu sangat mudah sekali kita cairkan. Sedangkan aset yang tidak liquid ya sebaliknya, kan gitu ya, jelas ya. Kita punya aset itu pada saat kita butuhkan, kita gak bisa langsung jadiin uang gitu. Tunggu, prosesnya sangat panjang. Misalnya apa? Misalnya rumah. Rumah. Jadi kalau kita semua orang tahu bahwasanya rumah itu adalah aset yang cukup besar, tapi ketika kita butuhkan, kita tidak bisa langsung mau jual, langsung ada pembeli. Tapi kalau aset yang liquid contohnya adalah apa? Yang paling gampang adalah contoh tabungan ya. Tabungan kan langsung kita tinggal tarik aja kan. Tinggal colok ATM Colok aja. ATM, tarik keluar uangnya kan. Iya. Deposito itu termasuk yang liquid. Emas? Emas juga, karena emas itu sudah ada harga pasarnya. Oke, berarti kalau saham bagaimana? Setuju, saham juga termasuk Liquid, aset ya? liquid. Yes. Oke, ada lagi Pak Eri? Nah, jadi aset itu kita lihat dari segilitas, dan aset itu kita juga harus dalam belajar aset itu nanti ya, yang paling utama adalah waktu kita mau belajar yang namanya perencanaan aset, maka kita harus belajar yang namanya asset allocation, alokasi aset. Ternyata ada cara untuk mengalokasikan aset-aset ini. Benar. Jadi kita setiap orang itu kan asetnya bukan hanya satu aja. Yang tadi kita bilang aset itu ditinjau dari segi bentuknya, segi likuiditasnya, dari segi kan gitu ya. Benar Pak Eri. Jadi orang-orang mungkin punya properti, punya saham, emas, deposito. Setuju. Gitu ya. Jadi aset kita kan juga bervariasi kan, dan dari segala macam aset yang kita miliki itu juga aset itu memiliki sifat yang sifatnya beresiko tinggi atau yang beresiko rendah. Apa saja yang beresiko tinggi sampai beresiko rendah Pak Eri? Nah, kalau yang paling gampang ya kita ambil contoh adalah kalau yang rendah itu ya seperti tabungan di bank. Kita tidak pusing, takut nanti bunga deposito tiba-tiba turun, bunga bank tiba-tiba turun drastis, tidak akan, apalagi sampai minus. Oke. Nah, biasanya itu cenderung stabil dan itu kita sebut sebagai yang risknya paling rendah. Aset yang berisiko rendah ya? Jadi yang lainnya di atas itu adalah seperti apa? Seperti obligasi. Obligasi surat hutang, itu juga aset kan? Nah, itu juga resikonya tidak besar. Kenapa? Karena ketika kita pegang sebuah obligasi, itu kan sudah dikasih kupon rate. Iya. Kan? Iya. Yang tiap bulan dia kasih 1 tahun berapa dia secara bulanan itu udah dikasih. Oke. Nah, kemudian kalau kita ini dari segi paper asset ya. Oke. Nah, kalau yang paper asset yang berbahaya, yang beresiko tinggi yaitu seperti saham. Oke. Kemudian kita juga bisa ada yang lebih beresiko lagi yaitu falas, kripto, apalagi sekarang ini bisa jantungan ya, satu hari bisa naik 30%, satu hari juga bisa turun 50%. Iya. Jadi itu memang kita tahu itu beresiko, tapi kan gitu ya, namanya manusia itu kan selalu ingin punya sebuah harapan. Iya. Sehingga sebagai manusia sangat-sangat wajar sekali kita terkadang bisa tergiur, si Anu itu dapat uang banyak. Kita ingin mencoba semuanya. Ya, kita ingin coba semuanya. Iya. Nah, namun ketika kita melakukan asset allocation, alokasi aset, yaitu kita harus belajar ke pribadi kita sendiri. Oke. Jadi profil resiko diri sendiri kita itu harus kita pahami dulu. Apakah kita bisa menerima sebuah resiko atau tidak gitu ya? Ya, setuju. Jadi pada prinsipnya adalah setiap orang itu pasti akan memiliki aset yang mungkin beresiko tinggi. Dia berusaha belajar untuk masuk ke investasi yang resikonya lebih tinggi kan gitu ya. Itu wajar aja. Cuman ketika kita memahami diri kita, apakah kita termasuk orang yang sifat tidak bisa menanggung resiko besar? Oke. Ya, maka kita harus ambil yang lebih safe. Dan itu juga ada hubungan dengan faktor usia, resiko-resiko lain, tanggungan dan segala hal. Oke.
Jadi ini adalah cara bagaimana kita melakukan asset planning. Ya, Atau kita perencanaan. masih bicara dalam kategori aset. Ya, jadi itu namanya yang kita sebut sebagai asset allocation. Kita harus paham kemana sebaiknya kita berinvestasi sesuai dengan karakter diri kita. Nah, tidak berarti bahwasanya orang yang profil resikonya rendah, kemudian dia tidak boleh main saham. Bukan. Oke. Jadi kalau dia main saham dengan orang yang profil resikonya itu high risk, Oke. yang satu itu dia mungkin boleh main saham, tapi dia mungkin dalam bentuk investment, Oke. dia pegang long term. Ini beresiko rendah. Ya, kalau yang orang yang punya resiko, punya kemampuan menerima resiko itu tinggi, nah secara cara mainnya itu juga sudah beda kan gitu ya. Dia take risk yang lebih tinggi dengan Berspekulasi ya istilahnya. spekulasi, benar, spekulasi terus. Nah, kemudian dari profil resiko kita juga bisa menentukan kita itu baiknya kalau di investasi yang sifatnya aset-aset yang resikonya tinggi, berapa persen dari total kekayaan kita. Oke. Jadi kita harus tahu kalau memang saya bukan tipikal orang, apalagi kalau orang di usia penghujung usia yang sudah mau pensiun, dia tidak boleh ambil resiko. Uang pensiun itu dimasukin sampai misalnya contoh 50% ke investasi instrumen yang beresiko tinggi. Dia Atau sudah yang harus tahu. volatile ya, misalnya Ya, saham benar, gitu ya. dia tidak akan Dia harus mampu. cari tempat yang lebih aman. Lebih gitu ya. aman, benar. Nah, kalau misalnya orang sedang tujuan keuangannya itu misalnya untuk menyimpan dana untuk biaya sekolah anak. Nah, itu juga kita harus kasih satu gambaran. Dia harus cari yang sifatnya itu jauh lebih long term, yang tingkat spekulasinya tidak terlalu tinggi, resikonya tidak terlalu tinggi. Jadi kita harus tahu hal-hal seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi ketika kita belajar asset allocation, sebenarnya kita yang ada di Indonesia itu, terutama ya karena kita ada di marketnya Indonesia, kita itu punya kelebihan, kelebihan dan kekurangan, tapi sebenarnya sangat banyak kelebihan di kita dibanding dengan kalau kita belajar yang namanya asset allocation dari asal ilmu ini, yaitu financial planning. Asal ilmu kan dari Amerika ya. Ya. Kalau orang di Amerika, orang-orang di negara maju, mereka bicara asset allocation, mereka hanya pilih apa? Profil resiko kamu adalah yang low risk, middle, kemudian high risk. Oke. Nah, kemudian yang dia kasih adalah Anda masuk kemana aja. Biasanya dikasih itu dalam bentuk pilihannya itu sangat sedikit, dalam bentuk paper asset. Istilahnya komposisinya sudah ready. Komposisinya tinggal dimasukin aja, cash fund berapa persen, kemudian fixed income-nya berapa persen, kemudian equity fund-nya berapa persen. Oke. Kalau kita di Indonesia, kita banyak sekali alternatifnya. Pilihannya begitu banyak. Begitu banyak, karena di negara berkembang seperti di Indonesia ini, itu tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Oke. Jadi semuanya masih sangat memungkinkan bagi kita, dan terutama kalau seperti di negara maju. Ya, kita kalau orang-orang di Indonesia itu paling suka berinvestasi misalnya di mana? Di properti misalnya kan gitu ya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita bahas hari ini adalah tentang aset. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan Nah, orang-orang Indonesia juga senang membeli emas, ya, benar. gitu ya. Karena tingkat perubahan gejolaknya itu sangat memungkinkan untuk kita bisa take profit. Oke. Nah, contoh kita bilang properti. Kalau orang Indonesia itu bisa beli tanah, nanti simpan berapa tahun kemudian harga tanah naik. Baru dijual. Nah, properti juga demikian. Di beberapa negara itu tidak segampang itu untuk berinvestasi di sana. Kenapa? Kenapa? Karena pertama di negara-negara maju itu biasanya ada aturan. Anda beli sebuah properti, Anda harus tinggal di dalamnya minimal berapa tahun Anda baru boleh jual. Di Indonesia tidak ada aturan seperti itu. Dan di negara-negara maju biasanya properti itu dijaga harganya. Jadi tidak sebebas kita di Indonesia. Iya, iya. Properti itu bisa ada orang Istilahnya yang bisa digoreng harganya sampai begitu tinggi betul. ya. Kalau di negara-negara maju itu biasanya sudah
dijaga. Kenapa? Jadi Karena kalau sepertinya pemerintah turut campur tangan mengendalikan harga properti. benar, Jadi benar. tidak digoreng sampai-sampai banyak orang tidak dapat menjangkau untuk membeli sebuah properti. Gitu ya Pak Heri? Pada prinsipnya sih sebenarnya di Indonesia harga properti kan masih belum tinggi ya. Jadi ini kita bukan bahas properti, tapi kita harus tahu. Ya, inilah Indonesia harga properti kan masih belum tinggi ya. Jadi ini kita bukan bahas properti, tapi kita harus tahu. ya, inilah salah satu hal yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri ya. Jadi artinya adalah asset allocation di Indonesia itu jauh lebih banyak variasinya gitu. Oke. Nah, Jadi setelah begitu panjang ya kita bahas. Oke. Kemudian bagaimana ini berhubungan dengan produk asuransi jiwa? hari ini kita akan sedikit membahas ya. Artinya adalah tadi saya sudah bilang bahwasanya kita memiliki pilihan yang banyak. Ya, jadi juga kita bisa pilih aset kita itu kita mau letakkan di mana kan gitu ya. Karena sangat banyak sekali variasinya. Kita mau taruh di dalam bentuk emas, dalam bentuk properti, dalam bentuk apa? Bentuk misalnya barang-barang berharga, lukisan kan gitu ya, deposito, asuransi. Nah, jadi ketika kita punya pilihan sebegitu banyak, maka kita harus tahu saya harus kemana saja. Oke. Dan dari begitu banyak pilihan, berapa pilihan itu adalah berapa pilihan yang memang wajib gitu, wajib harus ada. Contoh misalnya ya, kita bicara cash ya. Oke, uang tunai. Uang tunai ya. Uang tunai adalah salah satu bentuk aset kan gitu ya. Iya. Itu sifatnya harus ada. Tapi sebetulnya setahu saya jarang orang pegang uang tunai yang begitu banyak. Yap. Apalagi sekarang sudah ada namanya dompet digital. Ya, itu juga cash namanya. Bahkan yang lagi trending sekarang Pak Heri, bank pada go digital. Gitu. Ya. Jadi seperti perusahaan PT Bank ya, Yap. pada berlomba membuat bank digital sekarang. Ya. Jadi Anda jangan bingung ya. Itu adalah kemajuan zaman di mana semuanya itu diubah menjadi dalam bentuk digital. Oke. Jadi walaupun dia digital, dia masih dikategorikan sebagai cash. Oke. Kan artinya adalah gini, Anda mau bayar sesuatu sekarang bisa dengan uang digital. Iya. Namun jangan lupa bahwa uang digital itu adalah konversi daripada cash Anda. Oke. Kan uang cash Anda gitu kan. Iya. Anda harus beli 100.000, Anda ditukarkan dengan uang elektronik 100.000. Tapi itu masih cash. Ya, bedanya cuma sekarang antara Secara pegang kertas atau tidak ya, gitu jadi aja. uang fiat atau uang yang digital. Uang fiat adalah uang yang masih dalam bentuk kertas, dan uang digital uang yang hanya ada di dalam handphone kita. Waduh, saya belajar banyak istilah baru ini guys. Ya. Maka saya bilang ini pelajar yang bagus ya, kita simak baik-baik. Oke, lanjut Pak Heri. Nah, jadi kalau yang namanya cash itu kita perlu wajib. Kenapa? Karena keseharian kita itu kita butuh spending kan. Oke. Beli makan, beli baju, keperluan sehari-hari, kebutuhan hidup, itu butuh cash. Jadi kita sebagai orang yang punya penghasilan, kita tetap harus reserve berapa persen daripada aset kita itu dalam bentuk cash. Nah, ketika kita belajar ini, artinya adalah kita harus tahu bahwasanya cash itu sebenarnya tidak menarik. Kenapa? Karena tidak produktif gitu ya. Tidak produktif. Cash itu kan di dalam rekening tabungan. Rekening tabungan, apalagi rekening tabungan masih ada bunganya. Ya. Kalau sekarang Anda masukin ke dompet digital Anda, ya saya nggak sebut namanya, kan ada kan? Itu dikasih bunga nggak? Nggak dikasih bunga itu. Sebenarnya di buku rekening ada bunga. Ya. Cuma yang namanya cash ya keluar masuk kayaknya nggak sempat dapat bunga deh. Bisa, tapi tidak besar gitu. Tidak ya. seberapa ya, tidak besar. terasa ya. Apalagi dalam bentuk digital kan. Digital Oke. nggak dikasih bunga sama sekali kan gitu ya. Anda Ya. simpan digitalnya misalnya untuk bayar taksi. Itu untuk seperti apa, fungsi perpindahan uang saja. Ya benar. Nah, jadi sebenarnya cash itu sendiri kalau orang yang melek terhadap keuangan secara financial itu dia melakukan perencanaan keuangan dengan baik, maka cash itu tidak boleh besar. Cash tetap harus ada, tapi tidak boleh semua uang kita itu dalam bentuk uang di bank, tabungan di bank. Karena bunganya terlalu rendah, sehingga kadang-kadang kalau kita paham,
itu dibanding dengan inflasi nilai tukar uang kita itu saja persentase bunganya itu di bawah tingkat inflasi. Intinya kalau cash terlalu besar di rekening tabungan Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak Jadi sehat. paling sedikit atau setidaknya berapa cash yang kita sediakan? Nah, itulah artinya kenapa kita di dalam asset planning kita harus belajar yang namanya asset allocation. Begitu kita sadar, oh berarti asset allocation itu diperlukan oleh semua orang. Saya harus alokasikan aset saya dengan benar sehingga aset saya itu bisa maksimal. Oke. Nah, Pak Friendly bisa tampilkan tapi yang halaman slide pertama. Yang di slide pertama. Jadi asset allocation itu sangat-sangat penting sekali. Oke. Cash yang nomor 1 kita pasti harus ada. Nah, emas Anda boleh masuk, Anda boleh simpan juga. Ini biasanya long term investment. Ini teman-teman bisa lihat slide-nya. Bisa lihat ya. Jadi sebelum lebih jauh tadi katanya ya tidak boleh besar, tapi cash itu setidaknya kita Harus pegang ada, berapa? tetap ada. Kita pegang sebanyak apa? Kita Misalnya pegang berapa bulan pendapatan atau berapa tahun pendapatan begitu? Tergantung ya. Jadi ini kita makanya ketika kita bicara perencanaan keuangan itu sangat spesifik untuk setiap orang berbeda. Oke. Ya, jadi orang yang tingkat kekayaannya besar dan yang menengah ataupun yang biasa itu alokasinya akan berbeda. Secara persentase? Secara persentase juga akan berbeda. Jadi orang-orang yang kaya, yang super kaya, maka secara percentage cash itu bisa sangat kecil sekali. Sangat kecil ya. Ya, karena tapi memang, kalau untuk ya orang-orang ya seperti kita lah, orang-orang awam ya, belum terlalu kaya. ya. Nah, Jadi itu otomatis porsi cashnya masih besar. Karena kita hitung dari segi percentage. Nah, makanya kita tidak bisa harus berapa persen, nggak bisa. Kita harus tahu itu secara personal itu kita harus ketemu dengan perencanaan seorang konsultan yang bisa membantu Anda melakukan perencanaan dengan baik. Nah, tapi intinya adalah kita belajar dulu cash itu pasti perlu. Nah, kemudian investasi lain atau aset lainnya seperti properti. Nah, properti itu bagus kan gitu ya. That's why orang bilang real estate. Kenapa disebut real estate? Real estate. Ya, estate itu kan warisan kan, warisan harta yang bisa diwariskan. Yang real itu istilah di bahasa Inggrisnya kan real estate kan. Jadi tadi bicara cash, sekarang kita bicara real estate. Ya, itu kita juga perlu kan. Itu real adalah estate bentuk biasanya rumah. orang bilang itu rumah gitu. Rumah, benar. Jadi istilahnya kira-kira demikian. Seperti emas, seperti tanah kan gitu ya. Dia tidak akan bertambah. Jadi tanah itu tidak akan bertambah. Ya. Dia punya keterbatasan. Ya. Kan gitu ya. That's why nilainya itu selama sepanjang tahun itu, sepanjang zaman itu selalu akan terus naik harganya. Ya. Makanya orang bilang real estate ada sebuah warisan yang memang itulah yang bisa kita wariskan dan itu bisa membentuk gitu. Nah, jadi berikutnya adalah kalau kita lihat di asset allocation itu ada perhiasan misalnya. Nah, perhiasan itu juga aset kan gitu ya. Namun dalam hal perhiasan kita harus lihat perhiasan itu bisa saja seperti permata, cincin walaupun emas kan. Tapi dia dalam bentuk perhiasan. Batu mulia. Nah, batu mulia misalnya ya. Bukankah kalau perhiasan itu nilainya turun? Iya, jadi itu alasannya kenapa kita harus belajar. Jadi emas dengan yang namanya emas batangan dengan cincin itu beda. Jadi kalau kita bicara aset, kita bicara investasi, maka kita bicara emas batangan itu pasti lebih bagus dibanding dengan cincin. Karena cincin atau perhiasan lainnya itu biasanya memiliki penyusutan yang sangat tinggi sekali. Ya. Tapi itu juga kadang-kadang orang tidak punya banyak pilihan ya. Dia sambil beli cincin, beli kalung, harga emas naik dia juga ikut naik kan, walaupun biayanya tinggi. Ya. Kemudian barang-barang seni, misalnya barang-barang koleksi itu juga sangat memungkinkan untuk kita jadikan sebagai aset kan gitu ya. Biasanya. Tapi sedikit sekali orang yang memiliki barang-barang seni sebagai aset. Tidak harus barang seni, namanya collection item. Ya, barang-barang koleksi. Biasanya barang-barang koleksi itu akan ikut tren ya, ikut tren sehingga harganya juga bisa naik kan gitu. Nah,
banyak ya, kalau Anda mau belajar itu banyak sekali. Oke. Seperti apa sekarang orang lagi saya lihat di YouTube ya. Sekarang orang lagi viral beli tanaman hias. Oh. Tanaman hias kan ada ya, Iya. Anda ada lihat ya. Itu sepertinya ya sudah Orang viral anggap cukup investasi. lama ya. Kalau tidak salah itu tanaman namanya janda bolong ya. Wah banyak lah. Jadi itu orang yang investasi adalah dia masih 2 daun, harganya per daun tuh misalnya 20 juta. Begitu dia hasilkan daun ketiga, tambah lagi harganya. Jadi itu termasuk barang-barang koleksi kan gitu ya. Tapi saya pernah dengar kata orang ya, barang-barang tertentu yang tiba-tiba trending dalam satu musim, misalnya kita katakan tanaman hias, ini sepertinya Punya resiko. Tidak seperti aset atau beresiko tinggi. Kenapa? Karena orang mengatakan dia trending sesaat, orang bilang ini pada jadi monkey business. Nah, jadi ini itulah yang kita sebut sebagai high risk ya. Jadi investasi yang lumayan resikonya tinggi. Jadi ada orang-orang yang pandai mengambil situasi momentum tertentu, orang bisa masuk. Iya, digoreng jadi makin tinggi, Ya, makin tinggi ya. benar. Apalagi semakin langka. Jadi kenapa barang-barang seni itu, barang-barang antik itu bisa berharga? Karena dia langka. Semakin langka, apalagi kalau barang seni lukisan itu pelukisnya sudah meninggal, itu tidak akan tambah lagi. Jadi itulah satu-satunya yang ada di dunia, sehingga itu nilainya bisa bertambah. Karena apa? Karena punya nilai sejarah, punya nilai-nilai lainnya di dalam lukisan tersebut. Oke. Nah, yang terakhir kita bahas adalah aset kertas, paper asset yang kita sebut sebagai portfolio. Nah, teman-teman, di antara begitu banyak aset itu kan masih sebagian besar adalah bentuk aset yang punya bentuk. Oke. Kalau kita bicara paper asset, itu adalah sebuah yang bentuknya kita tidak bisa lihat langsung. Tapi teman-teman jangan salah, kita seorang yang mengerti tentang financial planning atau mau belajar masuk ke bagaimana kita memulai perencanaan keuangan, maka yang namanya paper asset itu adalah sebuah keharusan, terutama kalau kita bicara asuransi. Nah, asuransi adalah sebuah aset yang sifatnya itu harus ada. Jadi kita dulu pernah ada sesi sebelumnya yang judulnya adalah kemana 100% income Anda harus dialokasikan. Iya. Kan gitu ya. Kalau kita katakan zaman sekarang, siapa sih yang tidak punya asuransi jiwa? Ya. Jadi hampir begitu banyak orang, terutama di kota besar, lebih dari 90% saya kira ya. Atau mungkin orang yang kita kenal ya dengan level ekonomi yang cukup baik ya, semuanya punya asuransi jiwa. Ya. Cuma bagaimana membeli, Cara mengelolanya, bagaimana mengelolanya, ya. bagaimana menggunakannya. Seperti kita katakan di awal tadi, orang-orang hanya kenal produk asuransi jiwa itu sebagai proteksi kesehatan. Ya. Maka kita katakan bagaimana caranya asuransi jiwa untuk perencanaan aset. Yep. Ya. Jadi teman-teman, portfolio aset, paper asset itu adalah sebuah aset yang sifatnya itu sangat-sangat dominan sekali. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara orang-orang kaya, itu sebagian besar kaya itu karena apa? Karena paper asset. Ya. Dan antara paper asset itu yang seperti investasi, misalnya bentuk reksadana, bentuk saham, dan bentuk lainnya. Apa bedanya dengan asuransi? Nah, asuransi itu bedanya sangat-sangat jelas, yaitu kita bisa membantu sangat banyak orang itu membentuk aset yang mungkin bagi dia itu sulit dia capai pada saat dia masih bekerja dalam proses. Jadi dia bisa menciptakan sebuah aset baru yang nilainya itu signifikan, sangat-sangat tinggi sekali. Nilainya besar gitu. Nilainya besar. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang nasabah saya. Jadi ini sebuah pengalaman sendiri langsung. Ada nasabah saya suatu kali itu adalah karena agennya sudah tidak ada lagi. Jadi dia datang mau tutup polis nih. Dia mau tutup polis, lantas saya tanya kenapa, alasannya dia bilang saya beli polis rugi katanya. Polis saya semua sudah saya tutup. Oke, kalau Bapak mau tutup kita bantu aja. Tapi Bapak harus pikirkan lebih baik, lebih dalam. Sebenarnya pada saat Bapak beli polis ini tujuannya untuk apa?
Oke. Apakah investasi atau proteksi? Oke. Dia bilang udahlah gak apa-apa lah, saya gak mau lagi, saya mau tutup. Oke, gak apa-apa, kita akan bantu. Nah, tidak lama berselang masuk ke ruangan itu anak-anak dia masih kecil semua. Saya bilang, Pak, Bapak polisi yang Bapak miliki sekarang ini semua ditutup. Sudah, tinggal yang satu ini mau ditutup juga. Iya. Bapak tahu nggak apa resikonya? Iya. Saya tanya, saya tunjuk anak-anak dia. Anak-anak Bapak itu masih kecil semuanya. Iya. Kalau misalnya besok terjadi sesuatu dengan kita, Iya. dengan Bapak, Oke. anak-anak ini bagaimana? Istri Anda bagaimana? Oke. Saya gini aja, saya kasih gambaran. Kalau misalnya saya minta, Pak, Bapak kan sayang sama anak-anak ini kan, sayang. Oke. Kalau saya minta, Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga kan punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap masa depan Untuk anak-anak. menjaga kehidupan keluarga ya. Seandainya masa saya depannya. minta Bapak, tolong hari ini siapin uang 2 miliar, titip ke istri Anda, ya anak Anda gak bisa, istri Anda, Ya. sebagai jaminan kalau misalnya suatu hari terjadi sesuatu dengan diri kita, dia tidak langsung terlantar. Pertanyaan adalah, Bapak sanggup gak sekarang? Hari ini juga Bapak Keluarkan 2 miliar, uang 2 miliar tersebut. Ya. Dia terdiam. Berat. Tapi Pak, dia terdiam. Tapi Pak, hari ini yang Bapak ketika Bapak duduk dengan saya akan jelaskan lebih jelas lagi adalah apa yang Bapak lakukan pada saat Anda beli polis tersebut, Anda tanda tangan. Anda mungkin tidak mampu keluarkan uang 2 miliar langsung kepada istri Anda, tapi Anda mampu tanda tangan. Anda sudah mengikat kontrak membentuk sebuah aset sebesar 2 miliar untuk keluarga Anda. Kapanpun itu akan dicairkan ketika kita ada musibah. Sehingga bagi seorang itu menciptakan aset itu menjadi sebuah hal yang langsung instan dia bisa buat gitu. Seperti itu. Ya. Berarti ini seperti produk asuransi menjadi daya ungkit. Ya, daya ungkit. Leverage ya. Leverage. Nah, kan gini, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kita kan sebagai manusia kita tetap berusaha kan. Kalau kita pernah belajar di sesi berikut sebelumnya itu kita belajar bagaimana perencanaan keuangan berdasarkan usia kan, ada 4 stage kan, yang namanya asset accumulation ya, kemudian development, kemudian asset protection ya, risk management, kemudian asset distribution. Ya. Nah, kita yang dapat uang ini, kita kan punya kita harus melalui proses. Sampai suatu hari saya punya aset 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, itu kan waktunya panjang. Pertanyaan adalah selama waktu ini dalam proses, kita butuh nggak sebuah jaminan aset? Kalau misalnya saya berencana, oke, 10 tahun kemudian saya bisa kumpulkan uang, misalnya 2 miliar, ya 10 tahun kemudian itu ceritanya. Ya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan kita tidak sampai di tahun ke-10? 2 miliarnya ya belum Nggak sampai. terbentuk. Belum bentuk. So supaya bisa terbentuk, maka paper aset salah satunya adalah asuransi jiwa, itu sangat-sangat penting sekali. Oke. Nah, berikut ini saya akan tampilkan ya teman-teman, kita akan bandingkan. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini kan bisa aja di lapangan orang akan bandingkan. Daripada saya beli asuransi, daripada saya beli rumah. Nah, kita akan bandingkan ya. Artinya saya tidak bisa bilang bahwasanya oh asuransi lebih baik daripada properti, enggak. Tapi kita harus lihat kondisinya. Apa yang kita harus keluarkan? Itu alasannya adalah kenapa kita perlukan asset allocation. Don't put all your egg in one basket. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan pilihan, tapi ini adalah untuk alokasi. Ya. Dibagi ya. Ya. Apakah rumah, apakah paper aset seperti asuransi Ya. begitu ya. Jadi kita lakukan penyebaran resiko juga gitu. Oke. Nah, saya kita akan masuk ke sebuah pembandingan. Bagaimana kalau saya bandingkan aset itu yang kita bentuk dalam bentuk kita beli rumah dengan yang namanya kita beli polis asuransi jiwa. Bagaimana Pak Eri? Ya, kita akan lihat apa perbandingannya. Nah, teman-teman bisa lihat di Slide ya. di slide, benar. Ini sebuah contoh. Kalau saja. misalnya tadi nasabah tadi, supaya aman dia, Oke. belilah rumah 5 miliar Oke. untuk sebagai jaminan kepada keluarga dia. Ya, berbentuk nih ya. Berbentuk. Oke. Berbentuk. Nah, anggap saja rumah 5 miliar itu dia bayar
dengan pasti ada DP dan ada yang harus dijadikan hutang ke bank kan gitu ya, pinjaman dari bank. Anggap saja 5 miliar itu dia DP-nya 30%. Besar ya. Biasanya DP bisa 20%. 5 miliar DP 30% berarti 1,5 miliar ya? Ya, 1,5 miliar. Nah, berarti dia pinjam ke bank itu 3,5 miliar. Anggap saja ini contoh, ini masih contoh ya. Anggap saja dia ambil tenor 10 tahun. 10 tahun. Artinya adalah dia cicil 3,5 miliar itu dalam kurun waktu 10 tahun. Belum bunganya lagi. Ya, 10 tahun. Nah, kita akan hitung, bisa. Jadi teman-teman mau hitung itu gampang ya. Di internet Anda tinggal buka aja kalkulator KPR. Keluar itu. Banyak ya, banyak. Kalkulator KPR ya. Tinggal masukin aja gitu ya. Nah, saya bantu teman-teman hitung. Jadi masing-masing bank itu ada sedikit perbedaan, gak apa-apa. Tapi ini lebih kurang gambarannya adalah kalau Anda beli rumah 5 miliar, Anda kasih DP 1,5 miliar, setiap bulannya Anda harus bayar berapa? Ya, berapa Pak Eri? Lebih kurang 50 sekian juta per bulan. Untuk cicil rumah 5 miliar ini? Selama 10 tahun. Selama 10 tahun? Benar. Jadi ingat ya, untuk dapat aset 5 miliar, pertama saya keluarkan 1,5 miliar, setiap bulan saya akan harus keluarkan berapa lagi? 50 sekian juta. Ya, per bulan. Oke. Selama 10 tahun. 10 tahun. Nah, itu belum lagi termasuk biaya-biaya lain. Karena pada saat kita beli rumah, masih banyak biaya lain selain hanya cicilan. Ya, ada pajak ya. Ya, benar. Biaya balik nama atau jual beli gitu ya. Kalau kita beli dengan pengembang langsung, PT yang membangun, kita akan dicas lagi namanya PPN 10%. Iya. Kan? Kemudian ada lagi adalah BPHTB, ya. Jadi itu ada lagi pajak untuk sebagai orang yang membeli dan pajak yang menjual. Itu pasti ada. Ya, semuanya kan gitu ya? Jadi bagaimana? Nah, rumah-rumah yang sudah tinggi lebih dari 300 sekian meter persegi itu termasuk barang mewah akan dikenakan lagi yang namanya PPNBM, pajak barang mewah. Oke. Ya, 20%. Nah, kalau kita bilang rumahnya 5 miliar, untuk PPN saja sudah harus keluarkan 500 juta. Oke. Kan? Kemudian pajak pembeli itu sudah 5%, sudah 250 juta. Berarti tadi waktu saya keluarkan 1,5, itu tambah 500 lagi. Tambah 260 lagi, berarti udah tambah 750 juta. Kemudian kalau kena PPNBM kena 20%, itu kena 1 miliar lagi. Bayangkan ya, ini saja kita sudah keluar berapa? 1,5 tambah 1 M 750 juta. Sudah 3 M lebih kan? Nah, belum lagi biaya balik nama itu sebesar 2%. Belum lagi yang namanya biaya KPR, provisi, AJB, ya itu nilainya juga tidak kecil. 1% dari 5 miliar. Untuk beli rumah 5 miliar ini totalnya biaya? Awal saja itu sudah habis 3 miliar, 3 sekian miliar. Kemudian Anda cicil lagi 3,5 miliar itu ke bank, 1 bulan itu 50 sekian juta. Untuk dapat aset 5 miliar. Ya, jadi intinya membeli aset ini biayanya begitu banyak. Begitu banyak. Oke. Kemudian? Nah, memang kita berharap adalah properti yang kita beli itu suatu hari nanti akan naik harganya. Tapi itu juga bukan berarti pasti ya. Bukan properti berarti pasti. Selalu naik harga. Ya, tapi tidak pasti. Saat sekarang ini banyak orang beli properti dan pada posisi yang rugi. Iya. Ya. Karena ini sedang dalam kondisi pandemi. Oke, kalau kita lihat slide berikutnya. Oke. Ini satu contoh lagi adalah ini orang yang sama, dia juga akan bentuk aset 5 miliar. Oke, jadi kalau tadi itu dia beli dalam bentuk properti. Oke. Nah, sekarang dia beli dalam bentuk paper asset yang berupa apa? Bukan berupa saham, karena kalau saham kan dia harus keluarkan uang banyak. Oke. Nah, ini asuransi. Nah, ini contoh aja orang usia 40 tahun, dia beli uang pertanggungan 5 miliar, secara tidak langsung dia juga akan langsung terbentuk aset 5 miliar. Artinya apa? Itu secara kontrak ditulis jelas. Kalau terjadi sesuatu dengan orang ini, yang satu tinggalkan rumah, satu tinggalkan apa? Uang 5 miliar, nilainya sama. Iya. Tahu nggak berapa cicilan per bulannya?
Kalau tadi cicilan per bulan berapa? 50 sekian juta kan? Oke, belum lagi tambah- biaya lain-lain ya. Belum tambah lagi DP dan segala hal, sudah Oke. 3 miliar lebih kan? Jadi kalau ini polis asuransi paper asset 5 miliar, berapa cicilannya? Cuman per bulan 6 juta rupiah. 50 Bayangkan. juta banding 6 juta guys. Ya, jadi teman-teman kita juga tak pusing soal DP. DP berapa miliar DP di depan kita harus keluarkan untuk dapat aset 5 miliar. Ya. Jadi Anda kalau mengerti ini teman-teman ya, kita akan bahas mendalam soal ini dulu hari ini. Kita langsung akan ternyata membentuk aset dengan menggunakan fasilitas produk portfolio asuransi jiwa itu ternyata sangat-sangat menguntungkan sekali. Ya, artinya tidak mahal ya Pak Heri. Tidak ya? mahal. Jadi teman-teman, seperti kata Pak Heri tadi, ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan apakah properti lebih baik atau paper asset seperti asuransi lebih baik. Tidak. Anda harus punya keduanya. Anda harus diversifikasi bagi-bagi. Tapi di sini apa yang dijelaskan oleh Pak Heri bahwasanya paper asset itu tidak mahal. Ya. Dan fungsinya yang paling penting. Fungsinya sangat penting sekali. Jadi dia bisa mengcover, kadang-kadang justru dari inilah yang bisa mengcover yang lainnya. Seperti kita pernah jelaskan kan gitu kan. Jadi dialah yang mengcover. Nah, buktinya apa? Kalau Anda beli properti dengan cara kredit di bank secara otomatis juga minta Anda harus ada asuransinya. Ya, Benar atau tidak kalau ya? sekarang kredit apapun di bank ya, itu selalu ada asuransi. Ya. Jadi artinya kalau terjadi suatu resiko, ini hutangnya lunas ini. Hutangnya bisa dilunasi. Jadi intinya adalah kalau kita bicara soal financial planning, perencanaan keuangan, yang namanya paper asset dalam bentuk asuransi itu sifatnya harus. Yang tadi saya bilang kan, Harus apa yang ya? harus ya? Ini harus, sifatnya harus. Jadi dalam kehidupan kita tetap harus ada yang namanya risk management, perencanaan resiko. Kenapa? Karena hidup manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya resiko. Resiko. Yes. Ya. Nah, ada satu slide lain berikutnya. Coba mungkin bisa dibantu. Nah, tentunya teman-teman di sini saya kembali lagi saya akan jelaskan, saya akan bilang bahwasanya kita tidak lantas membuat perbandingan ini, kita tidak lantas bermaksud bahwasanya ternyata aset yang baik itu adalah asuransi sementara properti tidak bagus. Bukan ya. Tentu masing-masing aset itu kita harus tahu tujuannya apa kelebihan dan kekurangannya kan gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar insurance as asset planning. Maka kita akan belajar adalah apa kelebihan bila asuransi itu kita gunakan sebagai dalam perencanaan aset, juga apa kekurangannya. Oke. Kan gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita punya polis asuransi jiwa, salah satu keuntungan yang paling besar adalah apa? Itu adalah bebas pajak. Oke. Jadi kalau Anda ya Bebas Pak Ciko. pajak. Ya. Kalau kita punya rumah, saya mau beli kena Pajak. saya mau jual kena Pajak. Pajak. BPHTB, PBB Ya, itu pajak ya. dari rumah ya. ya. Nah, jadi kalau asuransi jiwa, paper asset asuransi jiwa bebas pajak. Bebas pajak. Kenapa? Jadi pada saat misalnya polis itu dicairkan pun kita tidak perlu bayar pajak sama sekali. Karena itu adalah termasuk aset yang tidak termasuk dalam objek pajak. Oke, bagus sekali ya, Ya, teman-teman ya. jadi Jadi teman-teman- kalau misalnya ya seseorang atau ya anak-anak dari keluarga yang ditinggalkan, pasangan dari yang ditinggalkan menerima Polis asuransi jiwa. ya klaim asuransi jiwa ya. Yes, klaim asuransi jiwa. Itu dia bisa terima full. Terima full tanpa pajak. Ya. Nah, kalau seandainya ahli waris terima properti, dia harus balik nama kan? Balik nama dia bayar pajak ya. Ya, dia bayar pajak lagi. Dia harus Oke. bayar pajak. Pajak balik nama rumah berapa ya? Tergantung ya, ada yang Kalau itu hibah berarti pajak sebelah saja ya. 5% kalau nggak salah. 5%. Jadi kalau misalnya jual beli berarti penjual 5%, pembeli 5% ya. Ya, biasanya pembeli 2% balik namanya. Pembeli itu 2%. Saya ingat itu dikurangi ya sejumlah tertentu sebagai Yes. Ya. pajak lebih murah gitu ya. Ya, benar. Nah, itu tadi ya, tidak bebas pajak. Nah, yang kedua adalah
asuransi yang ditinggalkan itu adalah aset yang sifatnya liquid. Oke, liquid Liquid. langsung bisa diterima. Bukan langsung bisa diterima, ketika diterima itu dalam bentuk cash. Cash. Kan gitu ya, Ya. ketika klaim itu dibayarkan, dia tidak dibayarkan dalam bentuk barang. Kalau kita bandingkan dengan properti, saya ngerti. Kalau properti itu dia tidak liquid karena prosesnya masih begitu panjang untuk Panjang. balik nama gitu loh. Balik nama, baru Betul, bisa kan? jual juga tidak bisa langsung saya mau jual, langsung ada yang beli. Harganya juga tidak bisa langsung saya taruh angka harga tinggi, langsung bisa dijadiin. Iya, harus sabar ya, harus sabar. nunggu ya. Jadi Anda kalau mau jual, belum tentu ada yang belum mau beli. tentu ada yang mau beli. Nah, Ya. jadi kalau kita mengerti, itulah kenapa kita butuh yang namanya perencanaan aset. Kita perlu yang namanya asset allocation. Iya, Kita harus tahu berapa persen ya saya harus invest ke sini, Ya. berapa persen saya harus pegang dalam bentuk Oke. paper aset. oke. Nah, Menarik. jadi ini bisa saling menambah. Nah, ilmu seperti ini teman-teman kalau Anda miliki, maka Anda bisa banyak sekali membantu nasabah Anda dalam mengelola aset dia. Teman-teman, ini sebuah profesi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda jalanin dengan sepenuh hati, maka kekayaan yang bisa Anda gali dari sini itu sangat banyak sekali. Oke. Ya. Jadi itu sudah dua kelebihan insurance sebagai instrumen dalam melakukan perencanaan aset. Oke, bebas pajak, liquid. Kemudian apa? Nah, yang ketiga adalah dia punya nilai lebih yang namanya proteksi. Proteksi. Jadi artinya adalah gini, kalau kita beli rumah, kita juga masih harus ada asuransi rumahnya lagi kan. Oke. Kalau tidak kan bisa berbahaya kan gitu Oke. ya. Nah, kalau pada prinsipnya asuransi itu sudah bentuknya proteksi. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan orang tersebut, maka itu langsung bisa tercover. Dia tidak harus bayar premi lagi ya. Orang udah meninggal bayar premi lagi ya, gak perlu lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya contoh orang beli rumah, nah ini kan ceritanya adalah dengan bank mengharuskan orang beli asuransi kan, Oke. supaya bisa melunasi sisa hutang. Oke. Kan gitu ya, tujuannya adalah, prinsipnya adalah Anda harus bayar hutangnya, sisanya. Ya. Kalau Anda beli properti. Ya. Kalau Anda beli rumah itu pinjam dengan uang bos. Ya. Kan, uang majikan Anda. Contoh kan banyak kasus seperti ini kan. Ya, benar. Nah, kalau terjadi sesuatu dengan orangnya, sisa hutangnya bagaimana? Ya, tetap harus dibayar. Harus bayar. Di asuransi itu sudah tidak perlu lagi karena dalam bentuk proteksi. Karena inilah Begitu proteksinya, meninggal, ya. kita bayar 5 miliar. Oh, kami masih baru bayar 2 tahun. Sisa-sisa premi itu harus nggak perlu lagi. So, teman-teman, itulah sebuah kelebihan paper asset dalam bentuk life insurance. Oke. Nah, ya. Kemudian dinamis. Dinamis artinya adalah dia akan bergerak terus sesuai dengan harga pasar. Jadi sebenarnya ya sama juga ya, properti juga akan dinamis. Ya. Sama-sama punya kelebihan di satu sisi ini, dinamis. Oke. Jadi contoh ya, NAV kita di equity fund waktu saat pertama peluncuran itu di angka 1.000. Ya. Hari ini sekitar 14-an ribu. 14-an ribu ya. Ya. 14-an ribu ke 1.000 itu sudah berapa persen ya? 1.400. 14 kali lipat. Oke. So itu juga naik kan. Jadi teman-teman, kita kalau bicara insurance, kita harus sadar bahwasanya insurance itu punya potensi. Namun ditempatkanlah pada proporsi yang sebenarnya. Tujuannya apa? Kan gitu ya. Jelas gitu. Kita tidak bicara ini sebagai investasi, tapi dia memiliki potensi. Ya. Oke. Setuju. Tapi yang paling penting adalah dia bisa menutup kekurangan daripada aset-aset yang lain, yang dimana aset-aset yang lain punya kelemahan yang banyak, bisa tertutupi oleh aset yang satu ini gitu. Ya. Baik. Jadi sifatnya harus ya. Kemudian apalagi fleksibel. Fleksibel adalah kita bisa kalau di life insurance produk unit link tentunya kita bisa tambahan. Wah, saya kebetulan ini 1 bulan ini 2 bulan 3 bulan ini saya dapat banyak proyek. So saya punya income banyak tambahan ini. Saya sedang promosi ya. Saya sedang punya uang longgar gitu ya. Saya bisa tambah. Kalau kita cicil rumah kita nggak bisa. Oh, saya mau tambah
Saya mau tambah setengah 10 meter. 10 meter lagi, saya nggak bisa tambah kayak gitu. Saya mau tambah 50 meter saja. Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa switching. Ya. Oke, pada saat kita lihat, oh ini lagi gak bagus ini, equity lagi gak bagus, saya boleh parkir sebentar, bisa. Ya. Oh, kesempatan lagi swing up, kita bisa switching. Oke. Kemudian bisa apa lagi? Bisa lakukan penarikan sebagian. Jadi kita cicil pas lagi, aduh ekonomi lagi sulit ini, saya butuh dana. Oke. Properti gak bisa berhenti sebentar, saya mau tarik sebagian gitu. Oh, tidak bisa. Gak bisa kan? Ya cicil terus. Bahkan cicil itu juga tidak fleksibel. Kalau di saat-saat tertentu ekonomi sangat sulit, polis asuransi jiwa masih bisa cuti premi. Ya. Yang 6 juta tadi kita kan ceritakan, yang pertama bayar 50 juta, ada DP 1,5 M, ada biaya-biaya lain 1 M sekian kan gitu ya. 50 jutanya boleh berhenti gak? Tidak bisa. Tidak bisa, nggak ada cerita bisa berhenti. 10 tahun itu nggak boleh ada cerita berhenti. Kalau kita cicil KPR berhenti ya gagal bayar ya. Gagal bayar. Oke. So, ketika gagal bayar maka kita udah pasti rugi. Ya, dan kalau kita hitung-hitung pun, Anda hitung ya, aset Anda beli 5 miliar, Anda bayarnya total berapa? 50 juta per bulan, 1 tahun berapa? 1 tahun, 600 M. Ya, 6 M. 6 M tambah di awal itu Anda bayar 1,5 M tambah biaya segala macam, Anda total bayar itu lebih kurang menjadi pokoknya kalau di properti itu hitungan kalau kita ada kredit di bank itu minimal yang kita bayar itu kita kurang 2 kali lipat daripada aset yang kita beli. 2 kali lipat? Iya, itu udah umum ya. Jadi rumah 5 miliar bayarnya 10 miliar. Ya, karena ada cicil ya. Kalau insurance terbalik, Anda beli 5 miliar, Anda cicilnya berapa? 6 juta per bulan loh. Nah, per tahun baru 70 sekian juta. Ya, artinya kita mengganti sebuah nilai yang besar dengan ya nilai uang kecil. Nilai yang begitu kecil ya. Ya, that's why kita bilang asuransi sifatnya harus. Oke. Nah, kelebihan berikutnya ya, tadi kita udah bahas begitu banyak ya. Oke. Ini bisa cuti loh. Ya, kalau polis bisa cuti loh. Saya stop dulu. 5 miliar masih tetap ada loh. Pada saat saya cuti, terjadi sesuatu dengan kita, 5 miliar tetap dibayarkan. Ya, misalnya ini kan baru-baru pandemi ya. Orang-orang ada kesulitan atau orang-orang pada butuh waktu, mau cuti 3 bulan, mau cuti 6 bulan, bisa ya? Boleh. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini adalah sebuah aset yang suatu hari nanti akan jadi aset yang bebas sengketa. So, teman-teman ketika Anda lihat, wah ternyata insurance itu adalah sebuah paper aset yang begitu banyak manfaatnya, Anda akan sadar, oh saya harus alokasikan. Ceritanya rumah itu tidak bebas sengketa. Itu bakal punya potensi jadi objek sengketa. Berpotensi ya? Ya, potensi. Jadi kenapa produk asuransi jiwa bisa bebas sengketa? Caranya bagaimana? Nah, kita pernah bahas sebelumnya, tapi nanti kalau ada waktu kita bisa bahas lebih lanjut. Saya pernah bahas soal estate planning, perencanaan warisan. Nah, kalau kita bicara warisan, kita punya rumah. Kalau misalnya suatu hari kita meninggal, anak kita ada 3, rumahnya ada 1, gimana baginya supaya rata? Dijual rumahnya? Iya, dijual. Nah, ketika dibagi, bisa nggak rata sama rata serata-ratanya? Ya, 33,3%. Ya, susah. Sebenarnya pada prinsipnya itu susah. Ya. Kalau saya punya 3 orang anak, saya punya 3 rumah pun, 1 orang punya rumah 1, itu juga tidak akan bagi rata itu. Beda lokasi, beda harga ya? Beda harga. So, punya potensi resiko untuk menjadi sengketa itu semua. Anda mau bicara uang di bank, saham, rumah, bisnis. Kita lihat betapa banyak manusia ketika orang tuanya meninggal, sesama saudara itu saling baku konflik ya, saling sampai ada yang sampai saling membunuh untuk mendapatkan aset peninggalan daripada orang tua. Lagi-lagi gara-gara harta gitu ya. Benar. Jadi itu punya objek sengketa. Sedangkan asuransi itu tidak akan jadi objek sengketa. Kenapa? Ya. Karena kita di polis sudah tercatat sangat jelas. Polis ini tertanggungnya siapa? Ahli waris yang ditunjuk itu sudah jelas. Siapa yang berhak menerima? Ya. Ya. Persentasenya dibagi berapa gitu ya? Sudah jelas.
Jadi ahli waris yang ditunjuk, bukan ahli waris saja, ahli waris yang ditunjuk. Jadi kalau saya punya 3 orang anak, saya mau wariskan kepada hanya ke anak kedua bisa. Oke. Kalau properti lain tak bisa. So ini menjadi sebuah portfolio yang sangat-sangat baik sekali, terutama kalau Anda udah bicara, ini kelanjutan ya, kan kita bicara aset. Aset suatu hari nanti kan kita akan wariskan gitu. Perencanaan aset, perencanaan warisan kan. Nah ini akan sangat membantu kita dalam melakukan perencanaan warisan itu supaya bebas sengketa. Oke. Oke. Nah, kemudian polis asuransi jiwa adalah aset yang sifatnya itu biayanya tidak gede. Segede-gedenya ya biaya asuransi aja. Biayanya tidak mahal. Tidak mahal. Gitu ya? Iya. Nah, kalau properti biayanya apa saja? Ya tadi. Sama-sama aset 5 miliar, satu dicicil 6 juta, satu dicicil 50 juta. Itu bukan itu beban bunga ya, biaya bunga kan gitu ya. Cicilannya kan. Tapi biaya lainnya biaya maintenance. Oke, biaya maintenance. Iya. Coba sekarang ini kan lagi orang lagi banyak yang beli properti dalam bentuk apartemen. Oh iya, Kan? tinggal atau tidak itu tiap bulan maintenance-nya Tiap bulan jalan terus. maintenance-nya per meternya itu seperti kalau di Medan kan maintenance lebih kurang sekitar 17.500 per meter. Makanya orang-orang yang beli apartemen itu ruangnya tidak bisa sebesar rumah yang bertanah gitu. Kenapa? Karena ongkosnya itu mahal sekali tiap bulan, itu belum termasuk listrik, belum termasuk yang lain-lain. Iya, iya. Kan itu hanya maintenance fee-nya aja sudah bisa jutaan rupiah per bulan. Oke, tergantung Kemudian, ukurannya. Ya, kemudian biaya perawatan lain kan seperti rumah kan harus dirawat ya. Ya, benar. Sudah waktunya untuk dicek kembali, kemudian ada yang bocor, ada yang rusak, harus perbaikan. Kemudian rumah itu kita beli, kita juga harus dibuat jadi cantik ya. Ya. Direnovasi, ditambahkan perabot, dan itu semua pasti biaya. Kalau polis saya nggak perlu jadiin cantik, covernya saya ganti, nggak perlu. Nggak perlu ya. Nilainya ya segitu. Ini Yes. kontrak selama pakai gitu. Ya. Selama berlaku. Jadi gitu ya. polisnya itu tidak perlu cantik-cantik, yang penting adalah kontraknya di dalamnya itu bagus. Kan gitu ya. Ya. Polis 5 miliar, uang pertama 5 miliar dengan 500 juta, dengan yang 50 juta, persis polisnya gak ada beda. Oke. Ya. Oke. Nah, itulah berapa kelebihan dibanding antara asuransi dibanding dengan properti. Tadi kita udah banding ya. Nah, kalau kita bicara kekurangannya apa? Pak Ciko bisa sebut gak kalau polis dibanding dengan rumah? Ya, sepertinya lawan kata dari yang kita bahas tadi aja. Ya. Gitu ya. Biaya maintenance. Itu kan kelebihan. Kalau kekurangan polis asuransi jiwa dibanding dengan Properti. properti? Ya, tadi saya katakan kalau properti biaya maintenance-nya lumayan ya, jalan terus ya, pakai tak pakai. Nah, kedua potensi sengketa. Ya, itu kelebihan dari polis asuransi jiwa. Oke. Kekurangan polis asuransi jiwa dibanding dengan aset misalnya properti. Ya. Nah, saya Gimana? sebut aja contoh, misalnya satu, karena aset properti itu bentuknya berbentuk fisik, sedangkan polis kan tidak berbentuk fisik. Oke. Anda bisa melihat, Anda bisa langsung menikmati. Oke. Kan gitu ya. Ya. Jadi salah satunya adalah bisa dinikmati secara langsung karena dia ada fisik. Anda bisa pegang. Ya. Saya beli mobil dengan beli polis, saya bisa pegang mobilnya. Saya Ya. bisa masuk di dalam, saya bisa Kendarai. saya bisa cium bau mobil barunya. Oke. Ya, saya bisa bawa keliling-keliling. Kalau polis asuransi kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Polis asuransi jiwa ya kita beli, kita simpan. Ya. Kan kita juga tidak pamer, saya punya polis 10 miliar. Jadi kita Oke. tidak bisa, biasanya tidak seperti itu kan gitu ya. So dia bukan bentuk fisik, yang kita lihat bukan fisiknya tapi nilai kontraknya. Oke. Nah, bila dibandingkan
Polis asuransi dengan properti cenderung dia sifatnya adalah terus akan menaik harganya, cenderung ya. Nah, kalau polis asuransi jiwa itu bisa kadang-kadang dia juga bisa naik turun karena harga market volatile sekali. Kan gitu ya. Karena kan sebagian besar kadang kita masuk ke instrumen saham kan gitu ya. Oke. Nah, kalau properti cenderung lebih stabil. Tapi ya kembali lagi adalah kita harus bayar mahal. Jadi memang itu kelebihan, tapi satu sisi juga kekurangan. Iya. Dengan properti seperti itu kelebihannya karena tanah kan tidak bertambah terus. Tapi Anda harus bayar mahal. Ya, jadi kalau punya Anda mau dapatkan aset 5 miliar dalam bentuk properti, Anda harus punya modal itu luar biasa. DP 1,5 miliar, tambah lagi biaya-biaya lain 1 miliar lebih, sudah 3 miliar lebih, bisa dalam 4 miliar itu. Kan? Oke. Jadi itulah yang kita sebut sebagai dia punya kekurangan. Kenapa dia menjadi punya kelebihan, tapi harus bayar lebih mahal. Dengan polis asuransi jiwa tidak, kita bayar itu justru murah gitu. Ya, tapi ya tidak serta merta polis asuransi jiwa itu setiap tahun nilainya naik terus. Kenapa? Karena di prosesnya itu ada biaya asuransi dan segala hal kayak gitu ya. Tapi begitu terjadi klaim, maka semuanya selesai. Jadi dari segi nilai investasi. Nah, kemudian apa lagi? Karena rumah itu bentuknya fisik, kita bisa pindah tangan, pindah kepemilikan, kan gitu ya. Jadi rumah saya bisa, rumah ini saya udah mau tempat, saya jual ke Pak Ciko. Ya, kalau polis asuransi nggak bisa ganti kepemilikan. Ya. Yang bisa diganti ahli waris. Ya, ya kan? Ya, kepemilikan nggak bisa. Jadi itu bedanya ya. Saya nggak bisa jual beli. Oh, polisnya saya jual, saya beli lagi, saya jual, saya beli lagi. Tidak bisa ganti pemilik ya. Karena dia bukan bentuk fisik ya. Nah, jadi juga tidak bisa disewakan otomatis. Ya. Saya polisnya saya sewa ke kamu ya. Tidak bisa dibungain ya. Ya. Jadi itulah lebih kurang ya kalau kita tahu plus minus daripada insurance. Tapi dari segi plus and minusnya ini kalau kita betul-betul pelajari dengan benar, maka kita akan dapatkan bahwasanya ternyata plus point daripada paper aset dalam bentuk life insurance yang kita gunakan sebagai asset planning itu ternyata sangat banyak sekali, dan itu adalah pendukung terbesar Anda kalau melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Oke. Jadi teman-teman, walaupun hari ini materinya sedikit berat ya, tapi ya, berat ya. Isinya sebetulnya daging ya. Ya. Ini bermanfaat ya. Jadi karena ini berat. Kalau Anda baru pertama kali mempelajari ya aset planning, perencanaan aset ya, ini sesuatu yang baru kita dengar. Jadi kalau Anda mau sharing ke teman-teman Anda ya, selain Anda harus ya kuasai dengan baik ya, teman Anda juga harus sabar ya mendengar, memahami. Tapi kalau kita paham ilmu ini ya, kita bisa menjadi konsultan yang sangat bagus sekali. Ya, yang paling penting ya, kita bisa mengelola aset kita dengan baik, kita bisa mengelola resiko dengan benar. Yep. Nah, itu intinya bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat. Jadi sepertinya kita sudah sampai di penghujung slide ya Pak Heri ya. Jadi apa yang Pak Ciko pesankan tadi itu sangat penting sekali. Ya. Itu alasan kenapa kita di GA Mitra Mandiri itu, terutama saya selalu akan membawa teman-teman semuanya untuk naik level. Jadi kita tidak bisa hanya jadi seorang agen asuransi biasa. Kita harus menaikkan menaikkan potensi diri kita melalui ilmu-ilmu tentang perencanaan keuangan itu, yang dimana itu sangat luar biasa sekali. Anda bisa membantu sangat banyak orang begitu Anda mengetahui pengetahuan tersebut. Ya, jadi tidak hanya sekedar. Jadi jangan sekedar jadi sales produk proteksi ya. Benar. Tapi harus benar-benar jadi konsultan profesional ya. Anda bisa sharing ide-ide, konsep-konsep yang bermanfaat seperti ini. Jadi banyak sekali orang kalau selama ini dia berpikir nasabah berpikir hanya sebagai proteksi saja. Ketika Anda datang dengan cara seperti ini, dia melihat Anda itu berbeda gitu. Ya, Anda seorang yang bisa memberikan cara pandang yang berbeda gitu. Anda bisa memberikan solusi bagi dia. Ternyata banyak sekali lobang-lobang keuangan saya itu. Wah, ternyata di sini ada lobang, di sini ada lobang. Itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan polis asuransi jiwa. Iya.
Kan? Kalau orang punya, misalnya contoh deh, ya kita bicara aset. Orang bisa saja dia punya aset di mana-mana, dia bisa tanam saham di perusahaan ini, kerjasama dengan ini, dia jadi ada bisnis segala macam. Tapi dia kan tidak pernah berpikir kalau terjadi suatu hal dengan dia, bagaimana aset-aset itu semua. Dia perlu nggak tutup lubang-lubang resiko tersebut? Saya pernah, nih cerita sebelum apalah ya, karena ini storytelling yang seperti kemarin ada sesi dulu itu, ini ada sebuah storytelling yang benar. Saya ketemu dengan nasabah saya. Saya bilang, Anda, Pak, Anda itu orang yang pandai sekali berbisnis. Anda pandai sekali mencari uang. Anda kemana-mana, dia saat di Jakarta, tinggal di Jakarta. 1 bulan dia hanya ada di Jakarta, itu sebelum pandemi ya. Dia hanya ada di Jakarta 1 minggu. Sisanya dia ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana-mana gitu. Di sana dia ada investasi perusahaan apa, di sini ada perusahaan apa, batu bara, ada kelapa sawit, di sini ada pabrik sepatu, di sini ada apa. Saya bilang, Anda itu jago cari uang, tapi Anda berpikir nggak suatu hari kalau terjadi sesuatu dengan Anda, aset-aset ini bagaimana ini semua? Yang di mana-mana ya? Ya. Bagaimana? Istri Anda tahu nggak? Anda punya saham berapa di sini? Uang Anda di sini ada berapa? Gak tahu, istrinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Benar. Mungkin dia tahu, istrinya tahu suaminya punya usaha apa. Iya, tapi gak tahu jelas kan? Apa, berapa, bagaimana, pasti mungkin tidak jelas. Iya, itu banyak bolongnya loh. Pada saat orang, makanya kenapa saya bilang, Anda kalau belajar ilmunya kita itu gak akan habis-habisnya gitu. Ya. Jadi ketika orang bisa cari uang, asset accumulation, asset development, ini kan orang yang sangat jago dia asset development, dia harus punya asset protection. Bolong-bolongnya itu harus dijaga gitu. Dia harus tambah aset. Dia harus tambah sesuatu untuk melindungi aset-aset yang sudah ada. Yang lain gitu. So teman-teman sangat kaya ya teman-teman, kalau Anda mau belajar ilmu ini akan jadi sangat kaya. Anda bukan jadi seorang penjual, salesman lagi, tapi sebagai seorang konsultan. Ya. Gitu aja ya Pak Heri ya. Nah teman-teman, semoga apa yang di-sharing Pak Heri ini bermanfaat. Kita mau masuk ke tanya jawab nggak ya? Silakan, kalau ada yang mau tanya boleh ditanya langsung. Nah, coba ada berapa orang di forum? Friendly bisa lihat. Nah, saya sambilan ya. Teman-teman, kita nggak buang-buang waktu ya, kita nggak tarik ulur. Kalau ada yang mau bertanya, kita tunggu. Ya. Jadi sambil bertanya, ada yang mau bertanya boleh kita tunggu. 1-2 pertanyaan. Ya. Sebenarnya kalau mau bicara insurance sebagai asset planning itu masih belum selesai. Tapi nanti kita supaya maksimal ya, kita simpan nanti di pertemuan berikutnya lagi. Kita bagi. Kita bagi. Karena satu pembahasan ini aja cukup lumayan. Berat ya. Nanti kalau dikasih banyak nggak bisa serap. Iya benar. Terlalu kenyang otaknya. Jadi sepertinya tidak ada pertanyaan lah ya. Jadi kita sudahi saja teman-teman. Apa yang kita bahas hari ini mungkin kita perlu dengar untuk berulang kali, 1 kali, 2 kali ya. Tapi yang penting tetap rajin ya. Stay tune ya di sesi-sesi kita berikutnya ya. Jadi supaya apa? Supaya skill kita, knowledge kita makin tambah. Nah, jadi sampai di sini Pak Heri, terima kasih sudah hadir bersama kita di Monday Inspiration. Nah, juga terima kasih teman-teman yang sudah bersama kita ya, teman-teman leader ya di forum dimanapun Anda berada. Sehat selalu, stay safe. Jalani protokol kesehatan. Oke? Oke. Ya, bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa.